Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu Indonesia tertipu. Bapak Ibu, para orang tua yang saya cintai di seluruh Indonesia. Selama puluhan tahun, kita semua dicecoki dengan satu dogma kesehatan yang sama. Makanlah banyak sayuran hijau agar sehat dan panjang umur. Kita percaya itu sepenuh hati. Saat asam urat menyerang, kita akan makan lebih banyak sayur. Saat dokter bilang fungsi ginjal mulai menurun, kita akan memperbanyak konsumsi sayuran rebus. Sayuran, terutama yang berdaun hijau, kita anggap sebagai obat, sebagai penyelamat, sebagai simbol dari segala sesuatu yang murni dan menyehatkan. Tapi, Bapak Ibu, bagaimana jika hari ini saya sampaikan sebuah kebenaran yang akan meruntuhkan semua yang kita yakini? Bagaimana jika saya katakan bahwa salah satu sayuran yang paling sering Anda makan, yang Anda anggap sebagai obat paling mujarab, ternyata adalah racun yang bekerja dalam senyap bagi tubuh lansia. Sebuah tipuan massal yang membuat jutaan orang tua di Indonesia tanpa sadar justru mempercepat kerusakan sendi dan ginjal mereka setiap kali mereka menyantap semangkuk sayur sehat ini. Perkenalkan kembali, saya Dr. Slamet Wibowo. Saya membuat video ini dengan perasaan mendesak yang luar biasa. Saya sudah tidak tahan lagi melihat pasien-pasien lansia datang ke ruang praktek saya dengan wajah menahan sakit karena asam urat yang kambuh lagi dan lagi. Saya tidak tega melihat hasil laboratorium yang menunjukkan angka kreatinin mereka merangkak naik dari bulan ke bulan mendekati vonis cuci darah. Dan saat saya telusuri pola makan mereka, saya menemukan sebuah pola yang tragis dan ironis. Mereka semua adalah orang-orang yang patuh, yang berusaha makan sehat, dan menu andalan mereka untuk menjadi sehat adalah sayuran yang sama, sayuran yang direkomendasikan di mana-mana. Disinilah letak penipuan terbesarnya. Sayuran ini memang sehat bagi anak muda yang ginjalnya masih perkasa. Tapi, bagi tubuh kita, para lansia di atas 60 tahun yang fungsi ginjalnya secara alami sudah menurun, sayuran ini bisa berubah menjadi bom waktu. Ia mengandung dua jenis zat tersembunyi yang jika dikonsumsi berlebihan akan menjadi beban beracun yang tidak sanggup lagi ditangani oleh tubuh kita. Maka dari itu, anggap video ini sebagai klarifikasi kesehatan paling penting yang pernah Anda tonton. Saya akan menyebut nama sayuran itu, saya akan bongkar tuntas dua racun mematikan yang tersembunyi di dalam setiap helai daunnya. Dan saya akan jelaskan dengan bahasa yang paling sederhana bagaimana racun-racun ini secara sistematis menghancurkan sendi Anda hingga menyebabkan nyeri hebat dan menyumbat saringan ginjal Anda hingga angka kreatinin melonjak. Saya juga akan ceritakan kisah nyata dari Mojokerto sebagai bukti hidup betapa berbahayanya kesalahpahaman ini. Jika Anda ingin berhenti tanpa sadar meracuni tubuh Anda sendiri dengan kedok makan sehat, sebagai tanda keseriusan Anda, ketik di kolom komentar, "Saya makan cerdas." Mari kita mulai. Sayuran yang saya maksud, sang tersangka utama dari tragedi ini adalah bayam. Ya, Bapak Ibu tidak salah dengar. Bayam. Sayur bening bayam, pecel bayam, urap bayam, keripik bayam. Makanan yang kita puja-puji sebagai sumber zat besi dan kekuatan. Ternyata, di balik citra sehatnya, bayam mengandung dua musuh besar bagi lansia. Musuh pertama adalah purin dalam kadar yang sangat tinggi. Purin adalah senyawa alami yang saat masuk ke tubuh kita akan dimetabolisme dan menghasilkan produk sisa bernama asam urat. Pada orang muda yang ginjalnya sehat, kelebihan asam urat ini bisa dengan mudah dibuang melalui air seni. Tapi pada tubuh lansia, yang kemampuan ginjalnya untuk menyaring sampah sudah berkurang, tumpukan asam urat ini tidak bisa dibuang dengan efisien. Akibatnya, asam urat akan menumpuk di dalam darah, lalu mengendap dan membentuk kristal-kristal tajam seperti jarum di persendian kita, terutama di sendi jempol kaki, pergelangan tangan, dan lutut. Kristal-kristal jarum inilah yang menyebabkan rasa sakit yang luar biasa, bengkak dan kemerahan yang kita kenal sebagai serangan penyakit gout atau asam urat.
Jadi, setiap kali Anda makan semangkuk besar sayur bayam dengan harapan menjadi sehat, Anda justru sedang menimbun amunisi bagi serangan asam urat Anda berikutnya. Musuh kedua, yang ini bahkan lebih licik dan langsung menyerang ginjal Anda, adalah asam oksalat. Bayam adalah salah satu sayuran dengan kandungan asam oksalat tertinggi di dunia. Asam oksalat ini memiliki kemampuan untuk mengikat kalsium di dalam saluran cerna kita, membentuk senyawa bernama kalsium oksalat. Senyawa ini tidak bisa diserap tubuh dan harus dibuang melalui ginjal. Masalahnya, kalsium oksalat ini berbentuk kristal-kristal mikroskopis yang sangat tajam. Bayangkan jutaan saringan super harus di dalam ginjal kita, nefron, setiap hari harus dilewati oleh pasir-pasir kristal yang tajam ini. Apa yang akan terjadi? Saringan itu akan lecet, terluka, meradang, dan lama-kelamaan akan rusak dan membentuk jaringan parut. Kerusakan inilah yang disebut penyakit ginjal kronis. Semakin banyak nefron yang rusak, semakin berat kerja ginjal, dan semakin tinggi pula angka kreatinin di dalam darah Anda. Kreatinin adalah produk sampah otot yang seharusnya mudah dibuang oleh ginjal sehat. Jika kadarnya tinggi, itu artinya ginjal Anda sudah tidak sanggup lagi menyaring darah dengan baik. Dan bayam, dengan serangan ganda dari purin dan oksalatnya, adalah salah satu kontributor terbesar dari kerusakan ini pada lansia. Saya ingin Bapak dan Ibu meresapi kisah nyata dari Pak Sutoyo, seorang pensiunan guru berusia 68 tahun dari Trowulan, Mojokerto. Beliau adalah orang yang sangat disiplin menjaga kesehatan. Setelah pensiun, beliau bertekad untuk makan sehat dan pilihan utamanya adalah makan sayur bening bayam dengan nasi jagung setiap hari. Beliau pikir itu adalah menu paling sehat, tapi keanehan mulai terjadi. Penyakit asam uratnya yang dulu hanya sesekali kambuh, kini menjadi hampir setiap minggu menyerang. Jempol kakinya bengkak dan sakit luar biasa. Tapi yang lebih membuatnya takut adalah hasil cek laboratorium rutinnya. Kadar kreatininnya yang setahun lalu masih normal di angka 1,2, kini melonjak ke 1,9. Dokter sudah mulai memperingatkannya tentang resiko penurunan fungsi ginjal. Pak Sutoyo bingung dan stres. Saya ini sudah tidak makan jeroan, tidak makan emping. Kenapa asam urat saya makin parah dan ginjal saya kena, Dok? Padahal saya makan bayam setiap hari biar sehat. Keluhnya pada saya. Saya jelaskan padanya tentang bahaya ganda dari bayam bagi lansia. Saya jelaskan bahwa niat baiknya untuk sehat justru menjadi bumerang karena salah memilih senjata. Saya tidak melarangnya makan bayam total, tapi saya minta beliau untuk menghentikan kebiasaan makan bayam setiap hari. Pak, bayam itu cukup seminggu sekali saja. Hari-hari lainnya ganti dengan sayuran yang aman untuk ginjal dan asam urat, seperti timun, labu siam, atau wortel, saran saya. Pak Sutoyo mengikuti saran itu dengan patuh. 3 bulan kemudian, beliau kembali dengan membawa hasil lab baru dan senyum yang mereka. Serangan asam uratnya tidak pernah kambuh lagi, dan yang paling melegakan, kadar kreatininnya turun kembali ke angka 1,4. Ginjalnya terselamatkan dari kerusakan lebih lanjut. Kisah Pak Sutoyo adalah pelajaran berharga bagi kita semua. Sesuatu yang sehat belum tentu cocok jika dikonsumsi secara berlebihan, apalagi jika tubuh kita sudah memiliki kerentanan tertentu. Lalu apa saja sayuran lain yang harus diwaspadai? Selain bayam, sayuran lain yang tinggi purin dan oksalat adalah kangkung, daun singkong, melinjo dan daunnya, serta asparagus. Batasi konsumsi sayuran-sayuran ini, jangan dijadikan menu harian. Lalu apa sayuran yang aman? Pilihlah sayuran seperti timun, selada, sawi putih, labu siam, wortel, dan oyong. Sayuran-sayuran ini rendah purin, rendah oksalat, dan justru membantu meringankan kerja ginjal. Aturan emasnya adalah rotasi dan moderasi. Jangan makan satu jenis sayuran yang sama setiap hari. Putarlah menu sayuran Anda agar tubuh mendapatkan nutrisi yang beragam dan tidak dibebani oleh satu jenis zat tertentu. Ingat Bapak Ibu, pengetahuan adalah kekuatan.
Hari ini Anda telah mengetahui sebuah kebenaran penting yang mungkin tidak pernah Anda dengar sebelumnya. Gunakan pengetahuan ini untuk melindungi diri Anda. Jangan lagi tertipu oleh label sehat yang membabi buta. Cerdaslah dalam memilih apa yang masuk ke dalam piring Anda. Jika Bapak dan Ibu merasa video ini telah membuka mata Anda, jangan biarkan informasi ini berhenti di sini. Tekan tombol suka, dan yang paling mulia, bagikan video ini ke semua teman, kerabat, dan grup komunitas lansia yang Anda ikuti. Mari kita bersama-sama menghentikan penipuan massal ini dan menyelamatkan sendi serta ginjal para orang tua di seluruh Indonesia. Jangan lupa untuk berlangganan channel ini, karena masih banyak rahasia kesehatan lainnya yang akan saya bongkar. Terima kasih atas perhatian Anda. Mari makan dengan lebih cerdas mulai hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.